Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Baraya Perang TV, Sampurasun Baraya. Gimana nih Baraya kabarnya di rumah? Mudah-mudahan Baraya ada dalam keadaan sehat. Nah, seperti biasa pada hari ini kita kembali lagi di program Ulas Berita yang memang untuk di edisi hari ini, di edisi Rabu 14 Mei 2025, tepatnya beberapa informasi yang memang sudah termuat di hari ini. Karena memang di bagian halaman utama ini ada informasi dari wilayah Kota Tasikmalaya yang memang cukup mengejutkan dan membuat kita merasa resah dan khawatir juga gitu ya. Berikut kami akan sampaikan informasinya. Di sini Baraya ada informasi terkait geger warga temukan potongan kaki bayi di selokan, katanya kasusnya sedang dalam proses penyidikan polisi. Nah, tempatnya ini cukup dekat dengan pusat kota, yaitu di daerah Bantar, Kecamatan Bungur Sari ya Baraya. Kita akan bacakan dulu informasinya di sini. Penemuan potongan tubuh berupa kaki kanan bayi di aliran selokan Kampung Bantar, Kelurahan Bantar Sari, Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasikmalaya pada Selasa 13 Mei 2025 pagi yang membuat geger warga. Awalnya Hasanah yang pertama kali melihat potongan itu mengira bahwa itu merupakan potongan kaki bayi boneka. Namun setelah diperiksa ternyata itu merupakan bagian tubuh manusia. Nah, dari informasi yang barusan kita cukup prihatin juga ya mendengar informasinya, karena memang di pagi hari pada pukul 7 di tanggal 13 Mei 2025 seorang warga bernama Hasanah, salah satu warga di Kampung Bantar ini, ketika dia akan membeli makanan di pagi hari melihat bahwa mengira potongan kaki kanan itu merupakan potongan boneka, kaki boneka. Namun setelah diselidiki dan memang didekati, kemudian juga di sini dicoba untuk dicek ya dengan bambu, ternyata itu bukan potongan kaki boneka, namun merupakan potongan kaki kanan bayi. Di sini juga dilihat di potret dokumentasi yang tim kami dapatkan di lapangan, ada pihak yang bertugas yang telah mengamankan sejumlah bukti potongan kaki kanan bayi, dan beberapa warga juga di sini yang berkumpul ya dengan kegegeran yang ada. Nah, kemudian dari laporan warga tersebut, salah satu warga bernama Hasanah ini memang langsung melaporkan hal tersebut ke RT dan RW ya. Kemudian ditindaklanjuti oleh Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota. Saya bahkan bacakan dulu di sini. Tanpa menunggu lama, Hasanah langsung memberitahukan semuanya kepada pengurus RT dan ketua RW serta tokoh masyarakat setempat. Di sini juga ketua RW setempat membenarkan bahwa potongan kaki itu ditemukan Hasanah saat dirinya hendak akan membeli makanan pada pukul 7 pagi. Kemudian di sini juga disampaikan bahwa menurut ketua RW di sini sebelumnya memang tidak ada tanda-tanda mencurigakan di sekitar lokasi. Bahkan saat kegiatan gotong royong pada hari Minggu ini tidak ditemukan hal apapun yang aneh. Karena memang setelah mendapat laporan dari warga, pihak kepolisian dari Polres Indihiyang dan unit identifikasi Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota ini segera mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP ya, dan mengumpulkan keterangan dari saksi, termasuk memang dari perwira pengawas atau Pawas Polres Tasikmalaya Kota ini juga membenarkan bahwa ditemukannya potongan kaki bayi tersebut memang benar adanya gitu. Dengan adanya informasi ini tentunya karena memang ini masih dalam proses penyidikan dari pihak dari pihak yang bertugas, nantinya akan mengautopsi hasil dari ditemukannya kaki bayi ini di rumah sakit, kemudian akan juga melanjutkan penyelidikan ke hulu, di mana untuk bisa mendapatkan potongan tubuh lainnya, apa yang menjadi penyebab dan siapa pelaku yang membuang potongan bayi tersebut. Karena memang ini masih dalam proses penyidikan, termasuk dari pihak kepolisian itu pun menghimbau untuk yang memiliki informasi terkait hal ini bisa langsung memberikan keterangan gitu ya, agar bisa membantu dalam proses penyidikan dan juga pengumpulan bukti-bukti terkait adanya pembuangan potongan kaki bayi yang sudah ditemukan di Kampung Bantar, Kecamatan Bungur Sari. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan informasinya ke wilayah
Kita akan melanjutkan informasinya ke wilayah ini ya, Baraya. Daerah Kabupaten Tasik ya. Di daerah Kabupaten Tasik ini ada informasi terkait jalanan rusak yang memang sudah dari tahun ke tahun ini selalu ada dalam kondisi yang belum diperbaiki. Juga mungkin ini hampir sama ya dengan informasi yang di sebelumnya, tapi kita akan bacakan dulu. Di sini Baraya bisa melihat ada potret kendaraan yang sedang melintasi jalanan yang terlihat dengan meskipun tidak berwarna, tapi ini terlihat dengan jalanan yang tidak rata. Kemudian aksesnya juga cukup membuat para warga terhambat gitu ya. Kita akan bacakan dulu. Di sini jalan rusak parah di Cipatujah, lumpuhkan aktivitas warga. Nah, di sini jalan penghubung antara Kecamatan Cipatujah dan Bojonggambir, tepatnya di Kampung Cisanggar, Desa Ciheras, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, kini berada dalam kondisi rusak parah dan tidak layak pakai. Akses sepanjang 7,5 km ini telah lama diabaikan dan kini nyaris melumpuhkan sejumlah atau separuh aktivitas warga pada Selasa 13 Mei 2025. Di sini disebutkan bahwa jalan yang dulunya menjadi nadi penghubung ekonomi, pendidikan dan kesehatan bagi sekitar 900 kepala keluarga kini berubah menjadi lintasan berbahaya ya, karena penuh dengan lubang-lubang air dan lumpur yang licin saat hujan. Hampir seluruh lapisan aspal ini telah hilang dan memang menyisakan batu besar dan tanah merah yang menyulitkan kendaraan untuk melintas. Nah, dari informasi yang barusan untuk daerah di wilayah Kabupaten Tasik ini, khususnya untuk di Cipatujah, memang dari jalan yang rusak dari tahun ke tahun kemudian masih abai dan belum diperbaiki oleh pemerintah setempat, ini tentunya membuat akses dan aktivitas warga yang berada di wilayah Cipatujah ini, khususnya di daerah Kampung Cisanggar ya, Desa Ciheras, Kabupaten Tasikmalaya ini membuat aktivitas warga terganggu karena tentunya bahwa diketahui juga untuk jalan ini merupakan akses utama ya, akses utama untuk penghubung antara Kecamatan Cipatujah dengan Kecamatan Bojonggambir, dengan aktivitas yang ada seperti untuk beraktivitas sehari-hari, kemudian para anak-anak yang sekolah, karena memang tercatat ada 900 kepala keluarga yang berada di daerah tersebut. Artinya ini cukup menghambat juga ya, berdasarkan informasi yang tim kami dapatkan di lapangan, dengan kondisi jalan yang ketika hujan itu bolong, kemudian licin, penuh dengan lumpur. Tentunya ini berdampak pada keamanan warga selama ketika warga melintasi atau melewati jalanan tersebut. Di sini juga dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tasikmalaya juga sempat memberikan keterangan bahwasannya kewenangan Pemkab saat dikonfirmasi Kepala Bidang Jalan DUPUTR KPLH Kabupaten Tasikmalaya, Romi di sini menyampaikan bahwa benar jalan tersebut berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten dan memang jalan itu terhubung dari Cirende ke Cihanura. Diketahui jalan ini juga sudah puluhan tahun tidak pernah diperbaiki secara menyeluruh dan memang kondisinya kini memburuk dari tahun ke tahun, padahal jalan tersebut merupakan satu-satunya akses utama untuk masyarakat beraktivitas. Nah, artinya dalam hal ini menjadi suatu keprihatinan dan artinya ada harapan besar yang muncul dari masyarakat kepada pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, karena untuk jalan penghubung tersebut merupakan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Mudah-mudahan dengan adanya hal ini juga menjadi salah satu sorotan ya untuk pihak terkait supaya ada tindak lanjut lebih terkait hal tersebut. Kemudian berhubungan dengan kesehatan juga, di sini disampaikan bahwa banyak sekali ya orang-orang yang memang sakit juga, kemudian para ibu hamil yang sebetulnya kalau melewati akses itu ya artinya sangat berbahaya gitu. Jadi kalau aksesnya tidak diperbaiki ya tentunya ini juga akan berdampak pada kerugian ya untuk masyarakat, terutama dalam beraktivitas, kemudian pendidikan, kesehatan gitu. Mudah-mudahan dengan adanya hal ini dari pihak terkait, khususnya pemerintah Kabupaten Tasikmalaya juga bisa
bisa menindaklanjuti apa yang menjadi harapan dan keresahan serta keprihatinan dari masyarakat terkait jalan yang memang sudah puluhan tahun ini rusak parah dan belum diperbaiki. Oke, selanjutnya Baraya kita akan lanjut ke informasi yang terakhir. Ini adalah informasi yang berasal dari wilayah Kota Tasik, di mana pada kemarin malam kalau tidak salah atau tadi malam itu ada pemberangkatan calon haji gitu ya, karena kita sudah mulai memasuki musim haji dan umroh Baraya. Saya akan bacakan dulu beritanya. Di sini Baraya bisa melihat ada potret jemaah ya, orang-orang yang sedang berkumpul di suatu tempat, ini di gedung dakwah ya Baraya, di gedung dakwah sedang melakukan doa bersama dan pelepasan ya. Kita akan bacakan dulu informasinya. 739 calon haji Kota Tasikmalaya ini siap diberangkatkan ke Tanah Suci katanya. Sebanyak 739 calon jemaah haji asal Kota Tasikmalaya akan segera diberangkatkan menuju Tanah Suci. Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah atau PPIHD telah menyiapkan berbagai fasilitas untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan jemaah. Termasuk di sini juga disampaikan bahwa Ketua PPHD Kota Tasikmalaya di sini Haji Nurul Awalin SAG MSI memastikan untuk seluruh aspek logistik dan layanan keberangkatan sudah dipersiapkan secara menyeluruh. Termasuk di sini juga dari Haji Nurul Awalin ini juga menyampaikan bahwa untuk calon jemaah haji Kota Tasikmalaya terbagi dalam 2 kelompok terbang katanya. Ada kloter pertama yaitu di kloter 27 yang terdiri dari 435 jemaah haji yang dijadwalkan akan berangkat pada hari ini 14 Mei 2025. Kemudian di kloter 58 berjumlah 304 jemaah dan masuk asrama pada 29 Mei 2025. Termasuk di sini juga disampaikan bahwa dari Nurul Awalin juga meminta doa dari masyarakat agar seluruh jemaah diberikan keselamatan, kelancaran ibadah dan kesehatan selama menjalankan rukun Islam yang kelima tersebut. Karena memang kita sudah memasuki bulan haji dan umroh ya Baraya, artinya ini juga menjadi salah satu rasa bahagia, syukur yang luar biasa untuk para calon jemaah haji yang akan diberangkatkan, terutama di hari ini untuk di kloter pertama ya. Untuk di hari ini di kloter pertama itu akan diberangkatkan, kemudian nanti di kloter kedua akan disambung pada tanggal 29 Mei 2025. Makanya di hari kemarin para calon jemaah haji ini sejumlah 739 telah melakukan doa bersama dan pelepasan. Nah, mudah-mudahan kita doakan untuk seluruh para calon jemaah haji ini bisa menjalankan ibadah di Tanah Suci dengan lancar, menjadi calon-calon jemaah haji yang mabruroh ya Baraya, termasuk untuk nanti ketika kembali ke tanah air juga kembali dalam keadaan sehat walafiat. Di sini juga disampaikan bahwa sementara itu dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tasikmalaya Dr. Haji Agus Bohori juga memberikan pesan nih khususnya kepada seluruh jemaah haji asal Kota Tasikmalaya yang akan segera berangkat. Pentingnya katanya menjaga untuk niat ibadah yang tulus semata-mata untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala serta memperkuat semangat kebersamaan dan ukhuwah Islamiyah selama menjalani rangkaian ibadah haji. Karena memang dengan menjaga niat kita untuk bisa melaksanakan ibadah secara menyeluruh, niatnya hanya untuk beribadah, tidak untuk niat yang lainnya, artinya ini menjadi salah satu kehusyuan kita dalam melaksanakan ibadah di Tanah Suci dengan kurun waktu tertentu. Artinya mudah-mudahan bisa menghasilkan sesuatu yang baik kembali gitu ya. Artinya dengan niat yang tulus, dengan ibadah yang khusyuk, dengan niat yang mantap, mudah-mudahan melahirkan hal-hal yang baik di kemudian hari gitu Baraya ya. Termasuk di sini juga berpesan bahwasannya untuk para jemaah agar menjaga kebersamaan dan kekompakan antar jemaah termasuk dengan para petugas haji yang akan mendampingi. Karena memang untuk perjalanan haji ini merupakan ladang untuk menumbuhkan solidaritas dan saling tolong menolong. Jadi para jemaah haji ini memang
tidak akan berangkat mereka masing-masing ya Baraya, jadi akan diberangkatkan secara 2 kloter seperti yang tadi oleh Haji Nurul Awalin sampaikan, akan diberangkatkan pada 2 kloter di tanggal 14 Mei 2025 dengan di tanggal 29 Mei 2025. Jadi mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dan pesan yang disampaikan oleh Kemenag juga ketua dari dari ketua PPHD ini mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik, termasuk untuk para jemaah haji yang nanti akan melaksanakan ibadah di Tanah Suci. Nah, mungkin Baraya itu saja ulas berita di edisi 14 Mei 2025, dan untuk itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Nun wal qalami wa mayasturun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.